Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di NKMNL, ya, nasihat koslet mitra nada lawak. Demi sebuah konten saya akan buat video yang 1 jam full penuh. Semoga saat ini di hari yang cerah Jumat, angin sejuk dan tidak ada yang saya lihat. Memang penontonnya nggak ada di sini, hanya sekedar dikontrakan saja sendiri. Saya tidak menghormati apapun bentuknya, tetapi saya punya, mungkin ada yang mau menonton video ini. Semoga diberikan umur panjang dan sehat. Kali ini guys, saya mau menghormati siapa enggak, keadaan di sini sepi. Cuman saya hanya bisa membuat video insyaallah 1 jam ini full. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, karena dengan tujuan saya memang khairun nas anfaulin nas, paling baik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau manusia lain. Tetapi saya hanya bisa guys di YouTube doang. Kalau di podium mungkin saya tidak bisa untuk ceramah karena memang pesimis, dari sifat mentalis sayanya itu masih belum bisa guys menguasai keadaan, karena memang saya tidak diajarkan untuk berlatih mental. Cuman berlatih, saya sering-sering membuat video di YouTube ini karena keseringan, akhirnya saya jadi berani. Tetapi saya untuk di muka umum mungkin saya tampil belum bisa atau tampil beda. Karena itu mohon maaf guys teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga kalian diberikan rezeki yang berkah dan amat diselamatkan dunia untuk mencari nafkahnya, diselamatkan juga akhirat untuk kembali kita kelak. Oke, kali ini tidak ada pemerintahan, tidak ada jawatan atau santri saudara-saudara, cuman yang jelas kepada teman-teman yang melihat video ini, semoga ambil hikmah demi segi manfaatnya ya. Karena ini hanya sekedar syarat saya ingin membuat video 1 jam ini hanya di YouTube saya, jangan diundang ya, karena saya memang belum tampil bisa beda gitu guys. Oke, kali ini saya akan berbicara tentang apa ya, kemarin saya bicara tentang tadabur, tafakur, tanafur atau ta'awuz, yang berkaitan tentang yaitu hakikat, ma'rifat, terus torekat dan syariat. Nah ini yang kedua kalinya saya akan buat video tentang tafakur. Kita kutip ayat suci Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab, ila akhirih guys. Malum kayak koslet ya. Ya bisanya sedikit-sedikit, sepotong-sepotong, tetapi maksud dan tujuannya, artinya, keterusannya insyaallah saya bukan paham, karena paham mengatakan paham itu benar-benar harus bisa mengerti. Cukuplah untuk tahu, barangkali dengan cukup untuk tahu itu bisa memberikan orang lain juga inspirasinya menjadi yang lebih baik, begitu guys kira-kiranya. Maaf, ini hanya sekedar di YouTube ya, jangan diambil hati, karena ini masalah kita ini daripada berbicarakan tentang perang kayak Ukraina dan Rusia, kita berbicara bersyukur aja atas nikmat Allah. Karena hidup ini perjalanan masih panjang, yang masih muda-muda, kalau yang udah tua ya mungkinlah kita harus berbuat bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, lanjut. Sebelumnya subscribe, tonton, jangan skip video ini sampai awal dan sampai akhir. Pelototin mata lebar-lebar, kuping buka-buka, telinga, agar kita memahami apa makna hakikat artinya hidup itu. Kali ini
NKMNL membuka kata berjudul yaitu tafakur. Oke, arti tafakaro yaitu selalu mengingat dan berpikir pintar tentang kekuasaan Allah. Ada cerita memang tafakur itu guys, katanya sama dengan ibadah 1 tahun atau fakaru bisa ka'annaka min ibadati wahidasanah. Itu ada hadis mengatakan tafakur 1 jam aja sama dengan ibadah 1 tahun. Berarti nggak ada sholat guys, nggak ada puasa guys. Kalau mengandalkan ke situ, itu semuanya tidak bisa dibegitu. Kalau memanai arti sejurus itu guys, hidup itu begitu mudah. Tetapi kita ini harus ada penjabarannya, penggaliannya, dan berkaitannya dengan sesama ilmu-ilmu yang lain. Karena kita harus kalau mengandalkan satu ilmu harus ada ilmu yang lain juga, begitu guys kira-kiranya. Jadi jangan hanya mengandalkan mentang-mentang sama dengan kayak ibadah 1 tahun sedangkan ibadah yang lain-lain kita ditinggalkan. Nah itu enggak cuma seperti itu guys. Kira-kiranya gitu. Jadi kita ini tafakur ini adalah sebuah arti manusia yang diberikan kayak di dalam ayat suci Al-Quran, sesungguhnya Allah ciptakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara siang dan malam la ayati li ulil albab, untuk tetengar itu ciri-ciri pertanda-tanda. Pernahkah wahai manusia-manusia yang berakal berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang penciptaan langit dan bumi, di langit dan bumi yang ada di bumi? Pernahkah kita memikirkan semacam itu? Nah ini kita manusia guys yang terlahir di muka bumi ini terlepas dari persoalan kehidupan, yang mana kehidupan itu tercermin dari kadang-kadang budaya, kadang-kadang ego, kadang-kadang nafsu semata, kadang-kadang mengikuti arus dan perkembangan zaman. Tetapi di dalam hukum dan tafakur, hukum Allah tidak dikaitkan dengan itu. Hukum tetap hukum berlaku, walaupun jangan mengatakan kita ini tidak sesuai, sebab Al-Quran itu mengajarkan hukum itu tidak keras, tapi kalau kita disandingkan, kalau kita ditegakkan hukumnya, manusia akan damai dan aman. Tapi jangan menganggap juga Al-Quran adalah sebagai rujukan. Harus dihapus, kata si pendeta itu mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapus, karena itu biasanya gembong-gembong santri katanya itu biasa teroris itu yang diciptakan oleh pesantren. Gila banget kan menuduhnya. Nah ini karena apa? Mereka sesuatu yang tidak bermanfaat, memprovokator atau membuat isu untuk hasad kepada orang lain. Nah ini tidak ada di ajaran Islam harus mendidik sebagai teroris, tidak ada. Yang jelas Islam itu mengajarkan tentang bagaimana cara hidup, berpikir tentang kekuasaan Allah, bagaimana kita itu mengadab, ta'adab, cara menggali dan memahami tentang ayat-ayat Allah, bagaimana kita berpikir juga Allah menciptakan seluruh makhluk dari tek-tek bengek, makhluk yang terkecil sekalipun sampai yang besar sekalipun, bagaimana Allah ciptakan berbagai macam antara hawa nafsu, antara surga dan neraka, antara ribuan juta manusia perangan dan saling bertumpah darahan. Bagaimana Allah ciptakan manusia hanya selalu diberikan berpikirkannya, hanya kufur kepada nikmat Allah. Ini guys, kita sebagai muslim berbicara tafakur ini karena akan mendekatkan diri, akan memahami makna arti tafakur, sebagaimana kita ini akan mendekatkan diri kepada Allah.
Bagaimana cara bertafakur tentang kekuasaan Allah? Kita lihat bumi dan cakrawala luas. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, Allah ciptakan. Lalu berpikir, bagaimana kita hidup ini menjalani roda kehidupan untuk masyarakat, untuk orang lain yang bisa bermanfaat. Bagaimana kita ini hidup berakhlak secara damai dan sentosa, secara aman. Tidak berpikir untuk kita menciptakan provokator, anarkis, tidak. Kita ini sebagai manusia yang selalu tertafakur, yang selalu mengingat Allah hanya di dalam Islam. Harus bertafakur, diadakan hanya Islam mengajarkannya. Bahwa kerendahan hati dan hidup manusia tergantung pada moral kita menjadi manusia yang kreatif terhadap Allah. Akan senantiasa Allah akan ridho kepada orang-orang yang selalu membuat kebaikan. Tetapi Allah tidak akan pernah ridho kepada orang-orang yang di dalam hatinya selalu gelisah, resah, memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, memikirkan tentang perang, memikirkan tentang supaya menjadi pembunuh yang hebat, supaya menjadi provokator yang hebat, supaya jadi teroris yang hebat. Tidak, itu tidak diajarkan oleh Islam, tetapi Islam mengajarkan rahmatil alamin. Makanya dengan melalui tafakur ini manusia akan mudah selalu mengingat Allah di dalam kerendahannya. Betapa kecil kita di hadapan Allah. Kita ini mau kemana, untuk apa, dan dijadikan apa. Mereka di luar sana saling gontok-gontokan, kotak-kotakan, hasut, berbagai macam pertengkaran. Kita aja benarkan diri. Bagaimana menjadi tafakur, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui sarana alam, yaitu melihat tentang kekuasaan Allah. Tapi ingat juga, kita jangan memikirkan tentang Tuhan di mana. Tuhan dekat di hati kalau kita selalu mengingat, meresapi, memahami tentang alam, tentang karunia, tentang kadrat dan qadarnya. Kita memahami betapa luas dan langitnya ini seperti apa, betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengingat tentang alam ini, berarti syukur Anda, Allah akan derajatnya tinggikan. Syukur Anda akan Allah derajatnya tinggikan, sebagai mana para malaikat hanya menyembah Allah saja. Oleh karena itu, tafakur adalah berguna bagi kita untuk merenungi, meresapi, memaknai, memahami tentang hidup ini. Ini adalah sebuah tafakur yang mengedepankan kita sebagai kerendahan hati bermasyarakat, kerendahan hati di hadapan orang-orang banyak, kerendahan hati terutama untuk menghadap Allah. Kita ini menjadi lirih, takut akan kejadian-kejadian bila mana azab Allah ditimpakan kepada manusia, sekalipun mana tak akan pernah mengingat kepada apa yang kita selama ini sebagai kesombongan, keangkuhan, merasa negara saya ini paling besar, negara saya paling kuat dan bisa, orang lain tidak terperdaya. Dengan tipuan-tipuan mereka menipu, membuat bom atom, rudal, padahal diri sendiri adalah sebagai penegak kekuasaan, menciptakannya, membuatnya, sampai rela dia untuk mengorbankan dirinya demi hawa nafsu, merusak negara orang lain. Contoh berbagai macam kejadian, kasus-kasus Bosnia, Serbia, Irak dihancurkan oleh provokator propaganda. Negara yang terkuat, super power, ternyata memang licik-liciknya seorang negara power yaitu Amerika menuduh pembuat bom atom adalah Irak,
Mereka takut, padahal dia sebenarnya memproduksi bom atom itu untuk menghancurkan negara orang lain. Ini dengan hawa nafsu. Berpikirlah sebenarnya. Kalau kita berpikir menjadi manusia yang baik, manusia yang ingin damai serta berdampingan hidup dengan negara-negara orang lain, tidak merasakan dirinya kuat, maka insya Allah dunia ini akan lega, dunia ini akan damai. Tetapi emang kita ini diciptakan ya harus begitulah. Kalau kita merenungi, harus sering ada pertumpahan darahan. Itu konsekuensinya. Kita ada yang mati, ada yang benar, ada yang salah, ada yang memprovokasi, ada juga ada yang negatif dan positif. Semua memang udah jalan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita adalah santri, bukanlah sarang teroris, bukan saranglah genderuwo, bukan saranglah pembuangan anak, tapi santri adalah tempat penggemblengan ilmu untuk mengedepankan akhlakul karimah, memaknai alam ini, memaknai negeri ini, memaknai langit dan bumi. Siapa kita dan untuk apa diciptakan? Itu kira-kiranya makna tafakur kita memahami ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang suka berpikir, kepada orang-orang yang suka merenungi tentang kekuasaan Allah. Tetapi wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu sekali-kali berpikir tentang zat Allah, wujud Allah. Maka kebanyakan manusia selalu memikirkan untuk wujudkan Allah hakikinya nyata di depan mata. Sekalipun tidak akan pernah bisa. Karena sekalipun bisa ketika Musa sampai menjungkal dirinya melihat Allah, tidak akan pernah mampu. Apalagi kita melihat zat-zat Allah. Paling benci dan paling sakitnya ketika kita diazab oleh Allah, ketika melihat tidak ada sakit yang paling penderitaan yang sakit ketika siksa Allah, neraka Allah, ketika melihat zat Allah ketika dalam azabnya. Tetapi tidak ada paling nikmat di muka bumi ini, di dunia maupun di akhirat, yang paling nikmat hanya melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guys, paling sakit-sakit dan deritanya hidup. Walaupun kita, kalau menurut sejarah, menurut kisah-kisah, mereka disiksa berbagai macam, dagingnya sampai mengelupas di neraka itu, sampai dikucurin nanah berbagai macam sampai mengelupas, tinggal tulang belulang merangkak sampai kembali lagi daging. Itu tidak seberapa, tetapi lebih sakit ketika kita melihat di dalam ada adabnya Allah, mereka di dalam mendapatkan siksanya Allah ketika melihat zat-Nya yang maha kuasa. Dan tidak ada paling nikmat, yang katanya 99 nikmat di surga itu tidak ada lain, hanya melihat paling nikmat, yaitu nikmatnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guys, itu makna hikmah di dalam kita bertafakur. Semoga tafakur ini menjadikan ke depan kita menjadi manusia selalu berpikir, tidak ingin perang, tidak ingin memprovokator, tidak mau menghapus-hapus yang sudah ditentukan oleh Allah. Hukum Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, itu memang hukum dari Allah. Kita ditegakkan, alhamdulillah, kita dipakai, alhamdulillah, tapi jangan ditinggalkan. Apalagi dihapuskan yang dikeluarkan oleh si pendeta itu, menghapus ayat-ayat Allah. Mau melaksanakan silahkan, mau tidak itu, tapi sampai berpikir manusia itu apa kata tafakur. Jangan mudah menuduh, memprovokasi orang, sebab santri itu bukan ya penggemblengan untuk membuat bom. Gak ada. Santri itu tidak dididik untuk jadi teroris, tapi santri itu dididik untuk menggemblengkan ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu sekalipun santri itu membacanya yaitu tentang alam, membacanya tentang budaya, membacanya tentang kehidupan orang lain. Tidak ada. Di pesantren adalah sarangnya teroris, sangat sadis. Segera Bapak polisi, ini di YouTube 1 jam saya
tangkap tuh provokator yang mengataskan nama agama dan pendeta yang suka mengadu domba atas nama orang-orang Islam yang selalu dipojokkan oleh mereka. Semoga kalau ditangkap, betapa senang, tangkap Bapak polisi, tangkap, karena ini akan membuat kegaduhan umat Islam di Indonesia. Saya di NKMNL di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak ini ada kemungkinan tidak rela mereka selalu mengadu domba atas nama Islam, atas nama agama, atas nama Muhammad, diprovokator dan disulitkan oleh orang-orang segelintir orang yang menyakiti umat Islam. Ribuan umat Islam telah berjuang untuk mensiarkan agamanya, berkorban darah dan air mata, tetapi sekelompok mereka kadang-kadang mengatakan lebih besar. Umat Islam banyak dibantai, Serbia, Bosnia, Ugyur, Palestina, lebih jutaan lagi. Yang mana yang banyak berkorban? Agama-agama mereka hanya sekedar untuk mengacau, meributkan, membesarkan bahwa sarang teroris adalah hanya ada di Islam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saudara, teman-teman, semoga ini video ada manfaatnya dan ada baiknya. Kita ini sebagai manusia biasa tafakurlah, karena tafakur ini di dalam ayat suci Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang tafakur adalah Allah akan tambahkan 10 kali lipat atau 1. Kita bersyukur maka akan dibalaskan 10. Itu yakin saya akan tambah-tambah, kata Allah, atas syukurmu, atas nikmatku, kata Allah. Dengan syukur kamu, tapi jangankan kamu untuk menghitung-hitung nikmatku. Karena seberapa banyak pun nikmatku yang kau makan, nikmatku yang kau berikan, tak akan pernah bisa dihitung. Karena nikmat Allah adalah hanya aku yang tahu, yang akan memberikan nikmat lebih kepada hamba-hambaku yang senang taat dan mengikuti ajaran Allah dan sunnah Rasulullah. Ini adalah sebuah tentang tafakur, bahasan-bahasan. Kemudian ada juga tanafur, ada juga ta'awus. Ini tafakur menyangkut beribadah di dalam ibadah kepada Allah. Kalau orang sudah tafakur, udah yakin Allah datangkan tinggi derajatnya dengan nilai ala bidzikrillah tatma'il qulub, kepada orang-orang yang zikir, yang senantiasa di dalam mulutnya mengingat Allah, termasuk tafakur 1 jam sama dengan setahun ibadah. Mau? Silahkan. Kalau mau untuk bertafakur, segeralah menjadi manusia beriman kepada Allah. Itu guys, tafakur ini ya memang sebuah wadah tempat hanya orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang mengedepankan kesolehan dan kejuhudannya, warok di dalam ilmunya. Kita bukan warok saja dalam ilmu fikih, kita bukan warok saja dalam ilmu kata-kata kalam, tetapi warok dari segala hal menyangkut aspek kehidupan manusia. Apa itu? Berbagai macam. Yang penting para ulama-ulama dulu mengedepankan akhlakul karimah, karena akhlak ini modal pertama akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, selalu dengan waroknya, dengan menjaga dirinya sebagaimana
Kalau di dalam ilmu fikihnya yaitu sorful arda bihil yarda mun'in. Setiap dan seluruh anggotanya dikelola, dijaga, mau lisan, mau mulut, mau hidung, mau mata, mau seluruh anggotanya dikhususkan untuk nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat kita ini senang-senang demi hawa nafsu, guys. Teman-teman, kita ini seluruh di dalam akhlakul karimah itu anggota kita dikelola, dijaga demi untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita ini syukur aja. Gak usah kita berpikir perang seperti negara lain. Mereka akan siapa yang salah? Allah yang tahu. Allah yang akan berikan mereka ketetapannya, mau mereka dihancurkan negaranya, mau mereka akan diporak-randakannya, maka itu sudah ketetapan Allah. Kita berpikir tentang Palestina, tapi kita ini sebagai muslim harus tahu akhlak. Berapa ribu penderitaan orang muslim yang dihancurkan oleh mereka yang tidak sepaham dengan kita. Ribuan pengorbanan darah-darah syuhada, darah-darah mereka menitis dengan air mata dan keringat untuk apa? Untuk memperjuangkan agama ini, yaitu Islam. Sedangkan mereka ada yang mengobok-obok tentang Islam, begini Islam teroris, begini Islam segini macam-macam. Maka sudah ditetapkan oleh Allah mereka itu dalam ayat Quran, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Kalau Allah cetak manusia itu akan selalu kreatif, ulil albab, berpikiran cerdas, dinamis, kreatif, selalu jenius dalam berpikirnya. Wa nahnu lahu abidun, maka orang itu sadrah lil Islam, akan terbuka di dalam hatinya pada Islam. Hidayah milik Allah. Cuman manusia harus berakal dan berpikir bagaimana hidayah milik Allah itu untuk dapatkan. Bagaimana kita memilih mana yang baik dan mana yang benar. Itu bukan hanya karunia dan kata-kata, akal si akal berjalan, tetapi mana perbandingkan mana yang baik. Kita ini kadang-kadang di dalam taklid pun mencampur adukan. Mengapa mencampur adukan antara taklid, antara imam yang madhab yang 4? Kita udah berpegang kepada imam madhab Syafi'i, ada yang lebih gampang hukumnya. Nah, ini ketika batal wudhu dengan istri, ada tidak boleh, maka hukumnya batal. Ada juga yang Imam Hambali misalnya tidak batal. Nah, mereka dipikir-pikir cari yang gampangnya, padahal dia udah punya taklid, punya hukum Imam Syafi'i. Kenapa harus taklid? Dicampur adukan, dipindah-pindah taklidnya. Tidak punya keyakinan diri sendiri untuk mentaklidkan suatu imam. Kadang ada juga orang keluar memprovokator, tidak boleh kunut, tidak boleh sebagai macamnya, tidak boleh berjamaah untuk zikir, untuk ziarah ke kuburan, macam-macam orang. Itu sudah ketetapan Allah. Karena manusia memang jelas. Dhaharal fasadi fil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, dan di bumi karena oleh perbuatan manusia. Terletak pada akalnya. Senangkah kita ini ingin terus berlanjut terus seiring waktu berjalan, terus pergerakan bumi dan langit, pergerakan manusia untuk selalu mengadu domba, untuk menyakiti orang? Senangkah semacam itu? Islam tidak mengajarkan semacam itu. Apa kata-kata dan Islam? Al-Islam rahmatul alamin. Islam itu menjadi rahmat untuk alam. Tidak aku ciptakan wahai aku Muhammad kecuali kau untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak amburadul, akhlak yang serakah. Muhammad telah menyempurnakan untuk kita ini. Inilah bentuk makna tafakur kepada Allah, menjadi bahan perenungan agar kita betapa kecil kita itu, betapa rendah di hadapan Allah. Allah mudah
negara ini saling gontok-gontokan. Allah mudah mengkiamatkan, menghancurkan sekalipun gunung besar, ditiupkan bagaikan kapuk-kapuk kapas yang tidak ada artinya. Manusia dikejar-kejar matahari di kala kiamat sampai dekat satu siku, satu hasta. Untuk apa? Itu mudah Allah menghancurkan bumi ini dan langit. Kita berakal, gunakanlah akal kita. Selagi ada di dunia ini orang-orang yang berakal, orang-orang yang menuju kebaikan, orang-orang yang menuju selalu dirinya tatma'il qulub, tenang dalam hatinya, selalu berzikrillah kepada Allah, api neraka tak akan pernah menyentuh ke dunia ini, tetapi akan merajalela, akan hancur bumi ini. Di mana satu negeri atau di suatu negara atau di seluruh negara dunia ini tidak sedikit pun akan ingat kepada Sang Pencipta. Selalu senang main, senang judi, senang minum, mabuk yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Selalu mendapatkan hawa nafsu, maka api neraka ini akan masuk dan ke dunia ini akan melahap bagi orang-orang yang tidak mau menegakkan kebenaran, yaitu selalu mengerjakan yang batil-batilnya aja. Akallah. Sayyidina Ali pernah berkata, saya tahu lupa hadisnya, namanya juga NKMNL Koslet, pernah berkatakan, letak kejayaan tinggi derajat dan nilainya manusia itu, kata Sayyidina Ali karamallah, adalah terletak pada akalnya. Betul, memang betul. Tetapi letak dirinya manusia akan lebih hina, lebih daripada binatang. Maka adalah binatanglah ia, setinggi dengan binatang dan lebih hina daripada binatang, jikalau akalnya tidak digunakan untuk yang baik. Mari kita berbicara tentang akal, filsafat, hukum, hukum, selalu menjaga diri kita. Apa yang kati katakan, yaitu sorful arda bihirya'da bil mu'im, mengelola kita untuk dijadikan kita ini menjadi nikmat-nikmat untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan kufur. Wala in kafartum inna adzab, sesungguhnya kufur maka api neraka itu akan masuk ke dalam dada kita, ke dalam jiwa-jiwa manusia yang tidak pernah tenang. Betul, kita hari-hari merasa panas, kita hari-hari merasa gelisah, kita selalu dirongrong oleh kehidupan yang tidak nyaman, selalu ada aja berbuat kegaduhan, selalu ada aja berbuat provokator di muka bumi ini, karena manusia menggunakan akalnya dengan hawa nafsu. Oke, terus kita lanjut, kita berbicara juga NKMNL ini, nasihat koslet. Kadang koslet, kadang-kadang benar ya, kalau ada benar ya, kalau salah ya memang namanya juga manusia guys, teman-teman. Terus kita akan berlanjut demi untuk menciptakan kedamaian sebagai manusia yang beriman, karena memang Allah telah tetapkan sebagaimana kita udah dicetak oleh Allah, manusia yang berpikir sempit, manusia yang berpikir lapang, itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadikanlah sebagaimana hidup ini orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dengan tafakur. Karena tafakur ini akan membuat kita hati tenang, hati indah, hati damai. Kalau kita sering-sering bertafakur, berbicara tentang kekuasaan Allah, maka manusia akan hidup ini dibikin mudah. Tidak manusia ini ingin dibuat hidup sempit. Karena sebagai jalan satu-satunya manusia, kembalilah untuk menciptakan kedamaian kepada hati diri kita, menciptakan aman, damai dengan beribadah kepada Allah. Wa nahnu lahu abidun, sesungguhnya kita ini akan dijadikan orang
orang manusia itu selalu dipinta oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk saling perang memerangi. Karena itu wajib kepada kita, kepada kaum yang beriman, mencari ilmunya. Bagaimana kita mencari ilmu tentang tata cara adab sopan santun terhadap orang lain, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Cara kita berkaitan dengan orang lain, kita ingin punya ilmu menciptakan pesawat, kita ingin punya ilmu falak, ilmu faraid, ilmu fikih, ilmu nahu, seperti yang diajarkan pesantren. Bukan, nggak ada guys pesantren menciptakan bom teroris. Lucu, aneh. Nah, inilah sifat-sifat manusia, dengan hanya segelintir mau memprovokasi orang lain, akibatnya efek sampingnya bisa merajalela kemana-mana. Jadilah manusia-manusia yang kreatif, jadilah manusia-manusia yang ingat akan selalu Tuhannya, yaitu melalui tafakur. Tafakur ini adalah landasan kita berpikir fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Berpikir tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali kau berpikir zat Allah. Di mana itu zat Allah? Karena kau sekalipun tidak akan pernah mampu, sekalipun Nabi Musa pernah ingin bertemu dengan zat Allah, tak akan pernah mampu menghadapinya. Karena Sang Pencipta adalah melebihi segalanya, raja di raja. Oleh karena itu, guys, teman-teman sekali, kita akal kita gunakan ya, menjadi akal yang terbaik agar kita aman. Saya tidak mau perang guys. Saya ini orang yang takutan, ngapain perang? Yang penting saya mah hanya ingin bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu guys, teman. Jadilah ya, jadilah manusia biasa. Tapi jangan saya tampilkan ya besok-besok saya takut diundang sama orang lain, saya suruh bicara ngomong begini. Jadi takut gue. Tapi tidak masalah, ini kan demi konten. Saya bicara ini demi konten 1 jam untuk berbicara di YouTube. Konten apa saja, yaitu kontennya semacam NKMNL. Ini promosi guys. YouTube saya ada musik, ada joget-joget, ada lawak juga, ada nyanyi juga. Cuman namanya juga semberawut demi konten guys. Saya berbicara begini di depan YouTube, di depan kamera HP. Semoga yang melihat video ini bukan terhibur ya. Ya, kalau ada manfaat, misalkannya bisa direnungi, bisa dipahami tentang alam, semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, buang-buang saja guys. Tapi saya kan bisa, bukan bisa, artinya ketika saya bermusik, saya juga sudah membuat video tentang musik. Ketika tentang haram, bicara haram, saya juga sudah membuat video tentang haram. Karena kembalilah kepada fitrah, kata saya, fitrahnya manusia, bahwa manusia ini seolah seperti begini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ma khalaqta, apa yang engkau ciptakan sesungguhnya benar-benar hamba ini termasuk orang-orang batil, orang-orang yang suka mengerjakan dosa. Tetapi wakina adamar, ya Allah, aku mohon ampunan dari apa? Dari pedih-pedihnya siksamu, siksa neraka yang akan menghadapku. Tetapi saya juga mengakui dengan dosa-dosa ini, jangan kita ini dibikin remang-remang. Haram ya tetap haram, halal ya tetap halal. Hukum itu dari zaman terdahulu tetap begitu guys. Kalau hukum Allah, kalau kamu sekalipun tegakkan secara masuk dengan hukum-hukum Allah yang sempurna, maka negeri manapun tak akan pernah, semuanya akan damai kalau hukum Allah ditegakkan. Tetapi kamu kalau tidak mampu,
seiring waktu dan perkembangan zaman, dimensi zaman era digital, dimensi zaman berbagai macam komputer canggih segala macam, sesuaikanlah apa ada, sesuaikannya dengan zaman itu. Ada di dalam ilmu bilagahnya itu juga, ilmu bilagoh itu kan guys, itu dari semuanya para orang-orang yang paham, mereka itu lebih paham, ulama-ulama terdahulu itu lebih ngerti di dalam ilmu bilagohnya. Waja'alu bilagotal kalami di muktadohal kesononya ila akhirihi. Saya memang banyak lupa guys, pernah dulu di pesantren gitu tapi lupa artinya. Jadikanlah kalian ini sebagai muktadal hal, tentang kelakuan itu, tentang kehidupanmu itu muktadal hal. Muktadal metukan, artinya metukan itu jadi sesuaikan dengan makom dan tempat keadaan. Jangan merasa lebih pintar dan menyombongkan diri. Orang Nabi juga mengajarkan tidak pernah menyombongkan diri deh. Selalu Nabi itu kalau setiap perkara itu sesuatu yang mudole itu dengan menggunakan a'udzubillahi min hamazis syaitan kan. Bismillahirrahmanirrahim itu kan udah di rinciannya ulama, bisa juga katakan bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sebuah rangkaian kalam itu, ilmu filsafatnya itu mereka meretorika kalam-kalam Allah itu dengan kata-kata lain. Sebab ulama-ulama dulu juga punya landasan, punya dalil. Jangan mana dalilnya, mana itunya, semuanya udah ulama itu lebih pintar dari umat sekarang. Sekarang kan kebanyakan banyak buku-buku itu. Buku. Saya dipelajari itu dulu bukan buku-buku guys. Kitab Gundul Kuning. Tapi kenapa? Kadang-kadang ulama-ulama sekarang hanya bisa pandai membuka Google berbagai macam dikemukakan ke hadapan umum. Wah itu haram. Mereka tidak membaca kitab-kitab yang lain, hadis-hadis yang lain dikaitkan. Kalau di dalam manusia kata tadi juga hablum minallah wa hablum minas, ada kaitannya guys. Kita itu tidak sembarang mengada-ngada. Kan pernah juga saya dulu udah di video-video lain berkata kemarin-kemarinnya, kalau menegakkan suatu perkara itu kalau nggak ada dari sunnah Nabi berarti dari sunnah kitabullah, kalau nggak dari kitabullah dari sunnah Rasul, kalau nggak dari kitab Rasul. Nah ini limuktadal hal waja'alu bilagotal, sesuai dengan perkembangannya. Dijadikanlah itu makomnya, tempatnya. Lebih mana banyaknya memberikan manfaat kepada umat atau sedikit manfaatnya kepada umat, ambil lebih manfaatnya untuk umat. Maka Nabi itu tersenyum kepada siapa? Sahabat Mu'ad. Itu Mu'ad yang termuda di kalangan Islam, itu sahabat termuda yang benar-benar hujahnya kuat dan cerdas dalam berpikirnya. Kita ini jangan asal gini comot, asal gini comot. Tidak bisa. Kalau kita mengartikan kitab pun, Al-Quran pun jangan hanya satu jalan saja, pasti ada rangkaiannya, kaitannya dengan hadis berikutnya. Al-Quran dengan hadis pasti ada. Di Al-Quran ada begini, hadis juga pasti ada begitu. Jadi guys, teman-teman yang melihat video ini, saya hanya sekadar manusia biasa yang terlahir udah katakan noda dosa, musik oke, nangis juga oke, dosa juga sering, karena ya itu manusia, al insanu ma'al khata wa nisyan, tempat gudang kesalahan dan kelupaan anak-anak manusia. Seolah-olah manusia ini memang umat manusia berdosa. Apa yang ditetapkan Allah? Muhammad udah ditetapkan Allah makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Khatamin nabiyyin, al-umiyyi, al-fatanah, as-siddiqiyah. Itu Muhammad sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW dari 2000 tahun Nabi Adam terciptanya untuk dijadikan Adam alaihissalam, Nur Rasulullah SAW sudah ada. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap Muhammad itu adalah biasa. Memang biasa.
biasa tapi tidak sebiasa-biasa. Batu Muhammad itu batu tapi bukan sebatu-batunya. Mutiara tidak ada harganya dibandingkan melebihi daripada alam semesta ini. Itulah nur cahaya Muhammad. Karena itu sudah ketetapkan oleh Allah ketika Adam alaihissalam di surga, melihat ada di pintu-pintu surga itu kan udah jelas. Ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Siapa gerangan ya Allah yang nama ada Muhammad Rasulullah? Itu kata Allah berikan petunjuk kepada Adam. Nanti ada di itu anak cucumu yang akan lahir, yang akan merangkan kehidupan dari alam kegelapan menuju alam kebenaran. Itu maka bertasbihlah para malaikat-malaikat dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah, bahwa sesungguhnya makhluk inilah yang termulia di muka bumi ini, semulia-mulianya makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk manusia berikutnya. Bagaimanapun tetapi memang kuasanya Allah ciptakan jin, manusia, iblis, semuanya memang udah ditetapkan Allah apapun bentuknya. Cuman manusia makarullah, suka makar-makar, suka ngakal-ngakal, suka ngelak-ngelak, suka menolak, dan suka berbuat provokator. Itulah manusia dengan hawa nafsunya tidak terkendali. Maka sudah ditetapkan apapun bentuknya, hidayah orang itu tidak dipaksakan oleh orang lain, tetapi hidayah hanya Allah yang menentukan. Tetapi letak manusia itu tergantung kepada akalnya. Apakah akalnya itu baik, bagus, di dalam berpikirnya cerdas, genius, suka membanding-bandingkan agama mana yang paling baik, mencari terus ke seluruh dunia dibandingkan agama, maka mereka akan tahu mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Kalau akalnya baik, Sayyidina Ali telah berkata, maka akan derajat dan nilainya tinggi lah orang itu menjadi akal yang lebih sempurna. Oke guys, kakek Oslet jangan sekali-kali ya mangga ke Oslet. Oke Oslet namanya juga Coslet, sekali-kali ngasih sedikit pencerahan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada bisa menyerapi, bisa menuruni makna tentang tafakur. Selanjutnya ada tafakur, ada tadabur, tafakur, tanafur, ta'awus, dan tanafur adalah seterusnya, yaitu membicarakan tentang ilmu balaghah, ilmu kalam, ilmu nahwu, ilmu fikih, usul fikih, tentang tarikh Nabi, hikayat-hikayat itu tentang adab, hukum dan halalnya ada di dalam ilmu fikih. Nah, dilandasi dengan ilmu tanafur, yaitu memberikan baris, memberikan kasroh, doma, fathah, itu ada di dalam ilmu tanafur, yaitu ilmu kalam. Maka dengan itulah belajarlah kalian teman-teman dimanapun berada, belajarlah di pesantren tempat penggemblengan ilmu disitulah ilmunya, ilmu para kiai, ilmu para ulama, yang mana kiai-kiai itu pewaris para nabi, untuk dijadikan kita acuan menjadi manusia yang berakhlakul karimah, yang mencontohkan kepada uswatun hasanah, yaitu yang dipelopori oleh Presiden Revolusioner Internasional seluruh dunia, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih guys, saya mau bicara ke sana kemari pun yang jelas ini sebentar lagi hampir 1 jam. Sedikit memang ada namanya hidup berulang kali ku jatuh cinta, berulang kali hati kecewa. Terus cuman itu guys yang saya kemukakan. Walau secantik ratu bidadari menggoda,
Tak mungkin lagi hatiku dapat terpesona, tertutup lagi mata hatiku untuk cinta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup memang masa roda kehidupan terus berputar. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Kadang yang kusuk iman bertambah, kadang kurang. Alhamdulillah saat ini saya sedikit-sedikit, karena memang sering berbicara di depan kamera, ngomong, tapi bukan berarti saya tidak punya landasan, teman-teman. Saya pernah belajar di pesantren, pasti sedikitnya tidak ada di labraknya, pasti ada taunya, pasti ada yang di remnya. Gak mungkin saya harus terus berusukan atau amburadul ngomong sembarangan tanpa ada landasan. Guys, teman-teman dimanapun berada, semoga kali ini kita selalu menempatkan diri kita, hanya Allah lah yang kita pegang. Alhamdulillah, mungkin nilai saya kalau beriman kepada Allah saat ini ya bertambah sedikit-sedikit, karena saya udah bisa sedikitnya ngomong lah kepada di YouTube, kepada penggemar YouTube, kepada pendengar video-video, hanya ngomong ini semoga ada yang suka dengan kata-kata saya, karena memang saya wong deso asli, tidak pernah mengerti tentang kemajuan-kemajuan di kota, tetapi lambat laun saya paham, saya mengerti, saya tahu bahwa mana yang baik dan mana yang salah. Saya di dalam perjalanan pengembaraan hidup di dunia ini, hanya sementara kita ini, kita memang berlaku lampah, harus bersifat sopan dan santun, menjadi manusia kreatif terhadap Allah, kreatif terhadap orang lain, dan kreatif terhadap ibu bapak, dan kreatif terhadap teman dan handai tolan. Oleh karena itu, jadilah manusia-manusia yang berprinsip satu teguh keyakinan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bercabang-cabang. Hidup itu dengan cabang-cabang penuh keraguan, maka timbullah sodroh Islamnya itu tidak ada. Tetapi yuwaswisu fi sudur, setan-setan yang selalu menggerogoti dan menggeronggongi manusia-manusia itu selalu ada di sekeliling kita, di telinga kanan dan telinga kiri, selalu memperdaya, mempelesetkan untuk menjuruskan kepada manusia saling bertumpah darahan, untuk saling bermusuhan. Tapi kalau kita akal, kita cerdas, langsung inisiatif, kreatif terhadap Allah, selalu mendekatkan diri, yaitu zikir kepada Allah dengan hati dan ikhlas, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa azab dunia dan siksa azab akhirat, dan akan diselamatkan orang itu kalau mereka benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Apapun terpaan, apapun fitnahan, apapun cobaan, tidak mendengar perang, tidak mendengar hasud, tidak mendengar provokator, tapi dia akan selalu ingat Allah, bahwa Allah lah yang maha tinggi derajatnya. Allahu khalqus samawati ala arsy tawa. Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu di atas langit dan berdiam. Sebagian ulama mengatakan di atas langit, tetapi berdiam bukan berarti di langit, tetapi berdiamnya Allah itu meliputi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kuasa dari segala-galanya. Terima kasih guys, ini kurang 1 jam, kurang 6 menit, cukup saja dah, sebab pasti bicara itu kesana kemari yang gak ada habis-habisnya kalau ngobrol, kalau ngomong begitu guys. Ini hanya sekedar saya melaksanakan tugas, ingin membuat video 1 jam. Jangan dianggap ini ada sebagai ceramah, tetapi anggaplah ceramah sebagai renungan untuk kita, bahwa sesungguhnya manusia ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Kalau ingin tenang hidup kita adalah jalankanlah akal kita, pikiran kita cerdas, bagaimana kita menciptakan kedamaian dan murah hati untuk selalu dermawan, selalu berkasih sayang, selalu
iba kepada orang lain, selalu mengasihi kepada orang lain, dan selalu ingin berbuat damai di dalam hatinya, insya Allah akan Allah tambah kedamaian di negeri ini. Jadilah manusia-manusia yang selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan selalu mengikuti hawa nafsu setan-setan iblis yang selalu mengganggu kita sehari-hari. Ingat, iblis itu tidak akan pernah Tuhan maafkan, tetapi magfirah akan lebih besar kepada hamba-hambanya yang seringkali dan senantiasa memohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu ini uraian-uraian tentang tafakur, tidak panjang lebar, mohon maafnya kurang, itu semata-mata kebodohan saya, dan lebihnya itu semata-mata rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya dipaksa harus ngomong berbicara semacam ini karena saya pengen sesuatu yang anfa'ul linnas, bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan selebihnya saya hanya ingin di akhir hayat saya, bukan untuk dikenang guys, hanya ingin bisa menjadikan manusia-manusia yang kreatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali di lain kesempatan, ketemu lagi di MKMNL. Sampai jumpa di lain kesempatan.